Tahu ya, sebelumnya nama saya Aulia Salsabila. Mungkin di sini aku akan nyampein materi yang mungkin relevan ya buat teman-teman. Gimana sih cara kita menghindari dari pertemanan yang toksik, yang gak sehat buat keadaan mental kita. Kan selama ini kita tahu pertemanan tuh bisa membawa hal baik ya buat kita, karena dengan teman kita bisa saling tukar informasi, saling berbagi kebahagiaan gitu. Tapi kan gak semua teman bisa diajak seperti itu gitu. Ada kalanya mereka menjadi toksik gitu ke diri kita. Sebelumnya kan kita sudah sering dengar ya, apa sih pertemanan toksik itu apa gitu. Jadi pertemanan toksik itu dimana salah satu pihak atau kedua belah pihak tuh salah satu atau kedua belah pihak tuh membawa dampak yang negatif ke kitanya, entah kita ke orang lain atau orang lain ke kita gitu. Yang dimana pertemanan itu bisa merusak kita secara emosional, mental, atau mungkin juga fisik. Nah, hubungan ini menjadi nggak sehat tuh karena lebih banyak membawa pengaruh buruknya gitu ke kita daripada hal-hal baik itu ke diri kitanya. Nah, untuk ciri-ciri pertemanan toksik mungkin kita sebenarnya nggak menyadari itu tuh pertemanan toksik atau bukan ya. Entah itu kita yang melakukan atau orang lain yang melakukan. Mungkin salah satu ciri-cirinya tuh kayak kita tuh sering merendahkan atau mengkritik orang tuh tanpa alasan, kayak kamu jelek dia pakai kerudung hitam, padahal dia nggak ngomong gitu alasan dia ngomong ke kita tuh apa gitu kan, kita tuh nggak tahu. Terus biasanya pertemanan toksik itu diisi dengan kayak manipulatif, dimana mereka tuh kayak menekan kita gitu secara emosional, kayak untuk ikutin apa maunya dia gitu. Terus juga selama berteman sama dia tuh kita tuh diisi dengan kegiatan negatif, kayak menjadi contoh kita tuh kayak teman di sekolah, karena kegiatan buruk dia yang sering bolos, kita tuh jadi ikutan bolos, atau sering jadi ikutan ngegosip bareng sama mereka. Padahal hal-hal itu tuh bisa diisi dengan kegiatan yang lain gitu. Kemudian juga salah satu cirinya mungkin ada teman yang tidak tahu batasan di mana harus mereka menghormati privasi temannya, kayak teman yang kayak buka HP kita secara paksa atau mungkin nggak izin ke kitanya gitu. Atau juga membuat kita merasa nggak nyaman, kayak kalau kita kumpul sama dia tuh jadi capek gitu ke kitanya, kita yang dengerin mereka terus ngeluh atau mungkin ngedengerin mereka terus mau mendengarkan keluhan mereka tuh, padahal sebenarnya itu bisa nanti gitu. Jadi kayak capek ngobrol sama dia, kumpul sama dia tuh kayak nanti kita udah kekuras gitu kalau habis ngobrol sama mereka. Terus penyebab pertemanan toksik itu apa aja sih? Biasanya kan penyebab ini gak muncul secara tiba-tiba ya, pasti ada penyebabnya gitu. Salah satunya kurangnya kesadaran diri kita. Jadi kadang kita nggak sadar kalau itu tuh sebenarnya perbuatan toksik gitu. Kita tuh sebenarnya nggak tahu kalau oh ini tuh ternyata toksiknya ke teman, toksiknya ke buat diri sendiri gitu. Kayak sifat egois kita, sifat kita yang nggak peka sama keadaan teman-teman gitu. Kemudian juga penyebabnya tuh di salah satu geng atau circle kalian gitu ya, ada salah satu yang dominan, yang unggul, yang mereka tuh merasa berkuasa. Nah biasanya pertemanan toksik itu muncul karena ada salah satu yang merasa dominan gitu, dimana dia nyuruh temennya harus ikutin kemauan dia, nyuruh teman buat selalu ngedengerin apa kata dia gitu. Terus juga kurangnya komunikasi yang baik. Jadi kadang sebenarnya pertemanan toksik itu bisa diubah dengan cara komunikasi yang baik gitu. Kayak kita ngomong aja ke teman, kayak aku nggak suka nih kalau kamu gini, kalau aku nggak suka nih kalau kamu buka HP aku tanpa izin, kayak ngobrolin aja.